Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim an Abi Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyul 'amali afdal qala as-salatu 'ala waqtiha summa ayy qala birrul walidain summa ayy qala al-jihad fi sabilillah. Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada Jumat kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tak lupa nikmat kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya adalah sebagai realisasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada saudara-saudara kita yang pada kesempatan Jumat kali ini tidak bisa hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dikarenakan dia sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya mudah-mudahan segala harapan kita, amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan ataupun yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat juga beserta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu 3 amalan yang paling istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya wallahu a'lam bishawab, maka apabila kamu sekalian telah selesai melaksanakan ibadah sholat, fadhkurullaha qiyaman, maka senantiasa kamu sekalian untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, artinya kita sedang beraktivitas, tetap kita mengingat dan ia berkuasa Allah Subhanahu wa taala dalam arti untuk menjalankan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, sambil kita sedang beristirahat, tetap kita untuk berzikir, mengingat Allah yang Maha Kuasa, kita untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil. Banyaklah kita untuk membaca istighfar, dan inilah yang akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala junubikum, begitu juga kita sedang santai, sedang istirahat, tetap kita untuk mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini asbabun nuzulnya diturunkan ketika sedang peperangan. Maka ayat selanjutnya, fa idza qama'nantum faqimus shalah, maka apabila keadaan situasi telah aman,
karena pada saat itu sedang keadaan perang. Faqimus sholat, maka dirikanlah sholat seperti biasa normalnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin telah ditetapkan waktu-waktunya. Hadirin ahli jemaah rahimakumullah. Kemudian 3 amalan yang paling istimewa itu, yang pertama adalah sholat fardu di awal waktunya juga dilaksanakan secara berjamaah. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, an Ummi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-salatu bi awwali waqtiha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya hadis diterima dari Ummi Farwah. Dia berkata, ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, ayyul a'mal afdal, ya baginda Rasul, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang paling istimewa? Qala, baginda Rasul menjawabnya, as-salatu fi awwali waqtiha, mengerjakan salat fardu di awal waktunya. Begitu juga alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Jumat atau setiap Jumat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Al-ayat. Artinya wallahu a'lam bimuradi, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari Jumat ini, tentunya kita haruslah segera tinggalkan segala kegiatan, tinggalkan segala aktivitas, tinggalkan segala jual beli untuk bersegera kita untuk berzikir mengingat Allah dalam arti melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadirin ahli Jumat rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sesungguhnya salat itu telah kepada orang-orang mukmin telah ditetapkan waktu-waktunya. Kewajiban kita dalam sehari semalam hanya 5 waktu melaksanakan ibadah sholat. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita bandingkan dengan kegiatan kita, kalau kita bandingkan dengan waktu tidur kita bandingkan dengan istirahat kita, lebih banyak kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, berzikir kepada Allah, atau kita banyak beristirahat. Itu mungkin sebagai evaluasi bagi kita di akhir tahun 2024 masa ini. Apakah amalan kita, keimanan kita sudah sejauh mana? Kita evaluasi masing-masing. Amal kita baik yang langsung kepada Allah secara hamdul dan nas, juga amal kita yang secara tidak langsung kepada manusia, maka sejauh manakah keimanan kita kepada Allah, berbuat baik kepada manusia di akhir tahun ini? Tentunya kita untuk mengevaluasi, bahkan mungkin bahwa tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun sekarang. Hadirin ahli jemaah rahimakumullah, kemudian kemampuan mengatur waktu, salah satu bentuk kecerdasan hati nurani kita, karena tidak semua orang bisa mengerjakan sholat di awal waktu dengan berjamaah. Kalau kita sudah bisa mengerjakan sholat di awal waktu dan berjamaah, sudah alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang melaksanakan dan memelihara sholatnya di dalam surat
di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai dengan ayat 11. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memelihara salatnya adalah dijanjikan surga Firdaus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan merekalah orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Merekalah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna Firdaus. Merekalah akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Hadirin ahli jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan yang paling istimewa kata baginda Rasulullah SAW adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, amalan yang sangat istimewa yang dicintai Allah, berbakti kepada orang tua, baik saat mereka masih hidup ataupun telah tiada. Ketika kedua orang tua masih hidup, kewajiban kita untuk menghormati, berbakti, menghargai mereka dengan tidak menyakiti hati mereka melalui perkataan ataupun perbuatan. Setelah meninggal dunia, kita berkewajiban untuk mendoakannya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku pada waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Bani Israil ayat 23 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, janganlah kamu sekalian beribadah kepada selain Allah, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika mereka keduanya telah lanjut usianya atau dalam pengurusanmu, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya uffin, perkataan wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Hadirin ahli jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling istimewa cintai Allah. Summa ayyu, kata para sahabat, qala, menjawab baginda Rasul, al jihadu fi sabilillah, jihad di dalam menegakkan agama Allah. Namun jihad dalam konteks ini tidak hanya merujuk perang yang melawan musuh, perang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau lebih daripada itu. Tapi jihad dalam arti kita sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, sungguh-sungguh kita menjalankan perintah Allah, sungguh-sungguh kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu barokah, baik dari langit ataupun dari bumi. Dari langit tidak akan menjadikan malapetaka, dari bumi tidak akan menjadikan malapetaka apabila penduduk negerinya beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu ba'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi seandainya penduduk negeri ini tidak beriman, tidak bertakwa, tidak bersyukur, malah kufur kepada nikmat-nikmat Allah, malah tidak menyembah Allah, maka siksa kami sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Siksa kami
akan dilaksanakan oleh Allah apa-apa yang kamu kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin ahli jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Pertama adalah orang yang beriman, kedua orang yang hijrah. Kalau baginda Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dalam arti tempat karena dikepung oleh kafir-kafir Quraisy, tapi kita hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik menjadi baik, perbuatan-perbuatan akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, berubah hijrah kepada akhlakul karimah, akhlak yang mulia diciptakan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dan jihad di dalam menegakkan agama Allah dengan harta, dengan jiwa. A'dhamu darajatan indallah, mereka akan mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa ila sabilil muhtadin wa sahala manhaja as-sa'adati lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma tawfil umurana wa sahih ajsadana wa qdi hajatana wa wasi' arzaqana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anna min al-bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arfa'na al-ghala wal waba wal fitana wat ta'un wasyada'id ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min kulli nasmin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.